Yang lain mana? Apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ada 15 orang. Oke, kita masuk aja ya. Karena waktu kita sudah berlewat hampir 10 menit ya. Waktu kita tinggal 20 menit. Oke, pada selamat malam ke semua. Pada hari ini, malam ini kita masuk pertemuan kita yang ke-11 tentang namanya share data dan transaction. Oke, saya share screen aja langsung materi kita. Nah, kalau kita ada dua kalimat ya, share data dan transaksi. Ya. Kalau kita berbicara namanya share data, berarti berbagi data. Ya. Berbagi data ke banyak orang, baik juga individu, banyak atau banyak orang. Ya. Ya. Share data ini dikatakan di sini adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file atau data. Terus perangkat dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Ya. Jadi sharing dapat dilakukan terhadap file, software, dalam drive atau folder atau dalam CD-ROM. Sharing perangkat seperti printer, CD-ROM, dan sharing jaringan koneksi internet. Jadi kalau kita berbicara sharing data di sini bukan cuma file, ya, namun juga bisa folder atau data-data yang ada di dunia seperti dunia awan atau jaringan seperti drive. Oke, nah artinya apa? Kita bisa berbagi data secara sama-sama supaya bisa digunakan orang. Misalnya kita mau sharing jaringan koneksi internet atau hotspot supaya bisa digunakan banyak orang. Itu artinya berbagi, ya, berbagi. Nah, oke, saya Pak, saya kira sudah paham itu. Kalau dikatakan melakukan sharing, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya infrastruktur, yaitu jaringannya sudah harus terkoneksi dengan baik. Protokol sharing file dan printer sudah terinstall. Kalau kita misalnya ingin berbagi file dari komputer kita ke printer, komputer si kawan kita ke printer yang sama, ya artinya sudah ada terinstall misalnya aplikasinya dan juga sudah terhubung kabel ke sana atau jaringan kabelnya, ya, atau jaringan internetnya. Nah, terus pengaturan sharing dengan benar. Jadi artinya begini, kalau kita melakukan sharing file, pengaturan juga harus bagus ya. Misalkan kita ingin men-sharing folder, file dari komputer kita, komputer orang lain, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah salah satu jaringan, yang kedua itu adalah pengaturan siapa saja yang bisa mendapatkan atau menerima sharing data dari kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang berbagi data dari komputer ke komputer, ya. Tadi bermasalah ya jaringan saya. Apa ya? Saya ulangi sekali lagi. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya kalau kita melakukan sharing. Misalnya kalau kita melakukan sharing file data yang ada di komputer kita ke komputer lain, hanya dua yang perlu kita perhatikan, yaitu jaringannya harus terkoneksi dengan baik, terus pengaturan sharing dengan benar. Dalam hal ini bukan cuma
yang diatur itu bukan cuma filenya aja, cuma internet juga diatur. Ya. Contoh begini, kalau saya ingin berbagi namanya eh, sistem paralel dan terdistribusi, artinya saya harus setting dong siapa yang bisa, supaya bisa saya nanti atau orang mengambil ini, ya harus saya setting, ya harus saya setting, ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sharing di sini. Nah, saya harus men-setting ini siapa saja yang bisa mengambilnya. Apakah setiap orang? Kalau semua orang kita oke-kan, ya kita add, terus dan selanjutnya. Itu maksudnya dari pengaturan tadi, sehingga orang bisa mengambil namanya folder sistem dan sistem paralel ini. Ya. Diambil banyak orang secara bersamaan. Oke, nah ini namanya sharing file ini sangat gampang dalam dunia internet atau DBS ya, database file system atau sharing file ya. Oke, itu dia contohnya. Nah, ada beberapa sharing yang sering dijumpai diantaranya sharing data, yaitu seperti yang saya tunjukkan tadi, file, folder atau drive. Kalau drive, kita sharing dari jaringan itu linknya, kan itu masih privasi. Kita harus membuka siapa saja yang mendapatkan data yang ada di Google Drive kita misalnya. Ya, sharing internet atau koneksi internet, ya. Sharing artinya bisa di sini yang dikatakan koneksi sharing internet itu pengaturan supaya kita kalau kita di jaringan yang sama, kita mengatur supaya bisa kita atur itu jaringan dengan protokol yang sama sehingga kita bisa berbagi file atau sharing file ya dengan jaringan itu. Yang pertama kalau dari yang kedua bagaimana kita berbagi jaringan yang kita miliki dengan orang supaya bisa digunakan orang. Ya seperti itu ya. Namanya sharing. Nah, keuntungannya ya pasti yang pertama adalah mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data, terus menjaga data di lingkungan yang aman. Ya, backup data, share data, ya seperti itu. Itu keuntungannya. Kemudian, sharing file dalam jaringan yang ditujukan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu. Seringkali, ya, perhatikan ya. Jadi, kemudahan sharing file yang tadi, yang ditujukan untuk dipakai oleh orang tertentu, seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Jadi harus ada yang mengatur. Misalnya kalau kita berbagi data dengan jaringan yang sama, harus ada pengaturan di sini dong. Ya, harus ada pengaturan di sini. Misalnya, itu bagian dari administrator tadi. Harus ada pengaturan di sini. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, seperti itu. Ini salah satu pengaturan, nah, ya. Turn on semua. Turn on otomatis bisa di turn off kan, bisa di turn on kan ya. Jadi ini merupakan salah satu pengaturan. Ya. Turn on aja ini turn off kan. Oke. Oke, ini boleh diatur. Oke, itu bagian dari pengaturan tadi. Ya. Itu bagian dari salah satu pengaturan. Nah, ada juga masih banyak ya di situ nanti. Ada privasi, ada privat, ada privat, ada publik. Itu juga harus kita pilih. Nah, biasanya harus privasi. Nah, gitu dia.
Kemudian, sementara data sharing salah satu basis ini menguntungkan ya. Pengarsipan dataset melalui organisasi yang berdedikasi adalah lebih baik. Pusat data memiliki infrastruktur terpusat dan in-house semua aspek keahlian dalam mengelola data, kurasi, persiapan, dokumentasi, penyimpanan, penyebaran, dukungan, dan penggunaan informasi. Ini kedengaran suara saya kan? Jangan diam-diam baik ya. Dengar Pak. Dengar Pak. Nah, tujuannya ini adalah supaya sharing resource bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau periferal lainnya, maksudnya periferal ini peralatan juga eksternal ya, yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh lokasi dimanapun kita berlokasi seperti itu. Dimanapun Anda kita bisa melakukan sharing data. Misalnya Google Drive misalnya. Ya. Drive. Ini kan ada beberapa file ya. Ini bukan drive saya, ini drive-nya ini ya, akun ini. Contohnya ini banyak ini. Nah, mana yang kita sharingkan misalnya? Ya. Misalnya tim programming, kita kan harus kita atur ini semua. Ya. Kita harus harus kita atur ini semua. Ya, linknya kita bagikan sama siapa aja contohnya. Ini adalah bagian dari pengaturan. Nah, makanya kalau tidak ada pengaturan, ini contohnya kita publikkan semua ini, ya orang kan bisa-bisa aja dapat semua apa yang isinya. Ini untung misalnya hanya yang apa namanya data-data kuliah. Coba ada di drive kita itu misalnya foto-foto kita, foto-foto lebay misalnya contohnya, dan lain-lain yang memang kurang bagus dilihat secara publik, ya kan bisa ini privasi kita pun jelek kan gitu. Kenapa? Karena salah satu Google Drive ini merupakan eh, media yang dikasih sama kita secara cuma-cuma. Artinya apa? Ya, penyimpanan data ada, kita dikasih memori, ya. Jadi kemanapun kita ini kapan pernah hilang, ya itu salah satunya. Ya di internet, di teknologi komputer ini, yaitu drive. Drive ini kan nggak pernah hilang ini. Semua yang akan selama di sini selagi kita tidak melakukan operasi. Operasi di sini adalah maksudnya menghapus, ya seperti itu. Ya, operasi primitif itu bisa dikatakan operasi primitif itu dikatakan menghapus, mengedit dan segala macam. Jadi salah satunya adalah menghapus. Kalau tidak kita hapus kan nggak akan selamanya di sini, ya gitu. Jadi dimanapun kita ya tetap ada ini, ya seperti itu. Termasuk juga ini kan tersimpan di semua di classroom kita ini. Oke, mana tadi lagi? Itu dia supaya aman. Makanya dibutuhkan tadi fasilitatornya, baik itu dari jaringan pengaturan file yang ada di dunia awan, maksudnya dunia awan di jaring di komputer di internet ya. Itu maksudnya jaringan awan. Jadi kalau kalian pernah dengar awan dalam dunia komputer itu awan itu adalah internet ya atau internet lah ya. Nah, jadi itu dia. Terus masuklah kita manfaatnya apa? Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, misalnya mengakses data, ya seperti itu tadi, drive tadi, tapi pengguna saja menginginkan sistem berjalan lebih cepat. Nah, apabila hardware terbatas, kecepatan diinginkan user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dalam sistem. Ya, itu manfaatnya. Jadi digabung. Ya. Oke, itu dia mengenai apa namanya share data, ya berbagi data. Oke, saya kira sudah paham. Kita masuk ke yang kedua, yaitu transaksi. Ya. Jadi kalau kita berbicara transaksi itu, ya di sini dikatakan konsep transaksi itu
Yang pertama, kesatuan eksekusi program yang mengakses dan mungkin mengupdate bermacam-macam item data. Ya. Transaksi biasanya akibat dari eksekusi seorang pengguna program yang ditulis dalam DML, tingkat tinggi atau program linguistik seperti bahasa SQL, COBOL, C, dan Pascal. Dan dibatasi dengan sendiri, transaksi terdiri dari semua operasi yang disebut antara begin, dimulai, dan terakhir end transaksi. Ya. Jadi ada di sana namanya full toleransi atau toleransi kesalahan dalam transaksi ya. Salah satu tujuan dalam membangun sebuah sistem terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap handle sistem. Yang dilakukan karena sistem pasti akan menimbulkan kesalahan atau namanya gangguan. Sehingga perlu dibuat pencegahan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Itu toleransinya. Ya. Jadi walau kita melakukan transaksi melalui sebuah sistem, ya dalam hal ini misalnya bisa pakai aplikasi yang sudah dibangun, ya, seperti itu. Ada toleransi yang kalau kita mengirim misalnya transaksi mengirim email kan biasanya toleransi kesalahan ada apa? Misalnya dari segi waktu akan diberikan waktu untuk terus melakukan pengiriman email sewaktu jaringan kita tidak baik. Ada waktunya, itu bagian dari toleransi juga. Nah, misalnya ketiga jaringan, contohnya ini, IP-ability, ya sama. Kalau misalnya kita mengirim data dari email, tiba-tiba jaringan kita mati, dia tetap berjalan. Pernah nggak kalian lihat bahwasanya kalian tiba-tiba mengirim, hiduplah internet kalian mengirim email, tiba-tiba mati, itu masih berputar-putar kan? Atau nggak ada putar-putarnya, ya masih proses mengirim. Namun karena udah terlalu capek dia berputar-putar, napas nggak datang-datang, ya akhirnya dia dead. Apa dibilang? Tidak terkirim karena koneksinya tidak ada. Tetapi toleransi diberikan dari segi waktu. Ya itu. Nah di sini dikatakan kalau mesin mati, sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa gitu. Dengan layanan yang tersisa. Nah, dalam satu dasarnya begini, kalau memang tiba-tiba sistem mesin mati, kita melakukan transaksi tadi, ya artinya begini, komputer kita tiba-tiba mati nih, sistem kita mati. Itu dari sistem jaringan, masuk sistem dari sistem hardware, perangkat keras. Ya sama, karena waktu dia mati masih ada proses di situ, ya proses di situ. Nah, apakah dia sampai atau tidak? Namun dia masih melakukan upaya untuk pengiriman berjalan atau berjalan operasi. Ya, itulah bagian dari transaksi. Ya, itu ya mengenai transaksi. Ini ada beberapa poin-poin. Ada dua jenis tadi toleransi kesalahan, yaitu secara hardware dan software ya. Kalau di dalam transaksi ini, ya hardware dan software. Jadi software harus jadi kalau perlu katanya di sini software dan hardware itu harus direplikasi sehingga kalau terjadi kegagalan maka yang lain akan menanganinya. Maksudnya replikasi di sini penggandaan atau pengkopian. Oke, misalkan begini, ada transaksi pengiriman. Nah, pengiriman dan permintaan ke sebuah server dengan sebuah alamat IP dengan format protokol. Nah, server host tersebut dengan harapan server host melakukan apa yang pengirim inginkan, dalam hal ini server host atau klien. Contoh, host A dan klien mengirim sebuah data kepada server B, server host B ya, A ke B lah ini. Pengirim menginginkan, ya berarti pengirimnya si A, sebuah data bla bla bla. Agar diproses oleh server B lalu memberikan informasi tersebut kepada pengirim, dalam hal ini server A atau klien ya. Jadi seperti ini artinya
itulah bagian dari transaksi pengiriman tadi. Ada timbal balik ya. Sama seperti saya katakan tadi, waktu kita mengirim dari email, kan ada sampai atau tidak sampai akan ada pemberitahuan informasi bahwasanya dari sana ke sini, bahwasanya data kamu itu nggak nyampe loh, data kamu itu sudah sampai ke si dia. Nah, yang masuklah kita dalam transaksi namanya replikasi. Coba saya lanjutkan ini karena nggak PPT ini lanjut lewat ya. Nah, pada contoh di atas, pengirim harus tahu kemana akan dikirim. Ya itulah dibutuhnya sebuah IP address. Ya, jadi artinya kalau kita melakukan transaksi ini harus tahu kita alamatnya, itu IP address-nya. Kalau nggak tahu IP address-nya, kalau secara awan ya nama-nama tempat kita atau ya emailnya. Kalau secara apa namanya, secara jaringan IP address-nya harus di. Oke, masuk kita ke replikasi. Replikasi ini sebenarnya sangat banyak digunakan orang, ya, baik dia di data atau file yang mau di-share, baik itu di perangkat lunak, baik itu di perangkat keras. Replikasi ini teknik untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian data, ya, dan objek-objek database dari database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi dapat terjamin. Saya begini. Jadi replikasi dalam sistem melakukan kita share file ini ya atau transaksi ini perlu buat namanya replikasi. Kita berbicara ke hardware. Di dalam tahu nggak bahwasanya misalkan begini. Tahu nggak di perusahaan-perusahaan itu servernya itu nggak satu, ada dua. Ada dua. Ya. Jadi misalkan ada dua, artinya kalau rusak namanya barang, ya pasti rusak. Jadi kalau rusak satu, data itu masih terjadi, masih ada di server satu. Jadi pengkopian penggandaan itu akan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tujuan dari replikasi. Sama ya, Anda nanti perlu melakukan replikasi apalagi hal-hal data-data penting. Misalnya skripsi kamu ini, ya, skripsi kamu itu perlu kamu replikasi. Replikasi maksudnya begini, waktu kamu mengetik skripsi, jangan cuma di komputer kamu simpan, namun kamu simpan juga di alat atau alat periferal. Artinya alat periferal di sini adalah alat-alat eksternal seperti flash disk. Kenapa? Kita nggak tahu komputer kita bagaimana besok-besok. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya replikasi tadi. Ya, itu maksudnya replikasi. Ya. Oke, itu contoh kecilnya. Ya, itu contoh kecilnya replikasi data. Ada replikasi software, ada replikasi hardware. Nah, itu tujuannya apa? Sama, untuk menghindari yang tidak diinginkan. Ya, kan gitu. Ya. Keuntungannya ya nanti Anda kalian baca lah dulu. Sampai sini boleh tanya? Yang penting dapat inti-intinya. Ya. Biar saya kasih tugas. Oh, minggu depan aja. Ini udah berapa tugas kita? Berapa kali kalian ngerjain tugas? Oh, dari tadi kamera aku mati ya. Udah berapa kali ngerjain tugas, Vanessa? Vanessa Angelnya bukan ya? Satu kali, Pak. Sekali ya. Minggu depan lah kita ada tugas ya. 2 kali minggu ini, sama minggu depannya. Oke, saya kira itu ya materi kita. Ada mau tanya? Enggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada mau ditanya, kita lanjut ya di apa namanya di classroom aja.
Lobet lagi. Oke, karena tidak ada pertanyaan, virtual kita tutup, namun kita tetap lanjut di classroom. Oke, selamat malam ya. Selamat malam, Malam, Pak. Pak.